Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, eh, selamat berpuasa untuk yang menjalankan. Gue nggak tahu ya kenapa dari semalam tuh gue kepikiran tentang ikhlas. Jadi kita ngebahas ikhlas ya. Jadi tadi pas sahur, habis sahur, Bismillahirrahmanirrahim. Pas habis sahur tuh gue kepikiran aja, dan dari kemarin tuh kepikiran tentang ikhlas. Ikhlas itu apa ya? Kalau menurut kalian apa sih ikhlas itu? Ikhlas kalau menurut gua, ikhlas Kong, ikhlas itu adalah ikhlas itu adalah ikhlas itu seperti sesuatu yang udah kita keluarin, eh seperti misalkan, sorry, sesuatu yang udah kita keluarin tapi nggak kita lihat lagi, sesuatu yang kita keluarkan dan tidak kita lihat lagi, dan tidak kita ingat lagi, dan kita tidak ya udah biarin aja dan nggak usah disebut-sebut lagi. Nah, kalau misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya seperti kita buang air besar, itu ikhlas. Kalau menurut gue sih gitu. Ikhlas itu kita harus, ya udah, kita lupain aja pernah berbuat baik, pernah bersedekah, pernah nolong orang. Kita gak usah ingat-ingat lagi, dan kita berpikir bahwa itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ikhlas, untuk mencapai tahapan ikhlas itu harus gimana sih? Ya seperti saat kita membuang kotoran aja, kita nggak bakal mau lihat lagi kan, kita nggak bakalan mau ngambil lagi kan, kita nggak bakalan mau nyebutin lagi kan. Kalau menurut gue kayak gitu. Jadi kita nggak membutuhkan apapun, kita nggak mengharapkan apapun, walaupun itu pahala, ya kita nggak ngarepin, tapi kita mau ngelakuin itu karena kita perlu ngelakuin itu. Kita kalau menurut gue tahapan ikhlas itu ya udah, gue nggak butuh imbalan, gue nggak butuh harapan dipuji orang atau diterima kasih nama orang. Ya udah, gue lakuin itu, ya udah ikhlas. Kalau menurut kalian kayak gimana? Kalau misalkan kalian setuju atau nggak setuju, ayo teman-teman komen di channel gua di Papi Putri Family, dan jangan lupa subscribe. Nah, jangan lupa subscribe itu kalau menurut gua apa ya, belum ikhlas. Kalau udah ikhlas ya udah, gua buat apapun, dan gua nggak ngarepin itu subscribernya bakal banyak, ditonton banyak. Ya gue nggak ngarepin itu. Yang penting gue ngelakuin sesuatu, gue berusaha untuk ibadah gue, terus gue nggak ngarepin apapun dari itu. Yang diharapin ya orang jadi ngerti, jadi tahu, dan bermanfaat. Karena ikhlas itu gampang diomongin tapi susah dijalanin. Apalagi karena udah mau lebaran ya. Nah, kita ikhlas gak sih sebenarnya maafin orang yang udah berbuat jahat sama kita? Mau gak sih kita maafin orang yang udah berbuat sesuatu sama kita, sama diri kita, sama keluarga kita? Nah, ikhlas, iya ikhlas, ya harus ikhlas. Kenapa jadi harus ikhlas? Ikhlas ya ikhlas, harus ya tidak ada keharusan untuk ikhlas. Nah, kayak ibadah kita, misalkan
ngomongin ikhlas ini bukan hanya agama Islam, mungkin semua agama ngajarin kita untuk ikhlas. Untuk ikhlas itu menurut lo nerima, bukan nerima, beda lagi. Menurut gua tuh melakukan sesuatu dengan sadar dan tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan subscriber gua nambah kayak gitu, tidak mengharapkan apapun. Ya udah, lu lakuin itu karena lu emang ingin memberikan sesuatu dan nggak perlu apapun, hanya lu dan Allah saja yang nilai ibadah lu. Jadi menurut gue jangan lakuin suatu ibadah yang lu harapkan pahala lah, atau mengharapkan mengharapkan pujian atau apapun itu. Ya kalau lu mau beribadah, ya lu harus yakin, satu. Terus yang kedua, ya lu harus bisa sadar bahwa lu akan beribadah, lu menghadap Tuhan lu menghadap Allah gitu kan, dan lu dengar itu dan lu ngelakuin itu karena lu butuh, bukan karena kewajiban. Karena lu butuh cerita sama Allah, lu butuh cerita sama Tuhan lu butuh lu butuh pertolongan dari Tuhan lu, karena lu bukan siapa-siapa. Kalau kita, bener gak sih, kita bukan siapa-siapa. Hilangin semua kehebatan lu pinter kah, lu jadi pejabat kah, lu kaya kah, hilangin semua itu. Karena saat lu kayak gitu lu akan sombong. Seharusnya lu akan sombong, dan yang bahaya itu sombong merasuki di dalam diri lu, karena sombong itu ya hal yang paling gak disukain sama Allah. Nah, saat kembali lagi ngomongin ikhlas, ya saat ibadah lu berpikir bahwa gue sholat kayak gini gue dapat pahala segini, gue sholat di rumah atau gue sholat di masjid gue dapat pahala segini, oke. Itu buat motivasi. Tapi the next adalah lu ngelakuin ibadah dengan sadar, dengan sabar, dan lu sadar bahwa gue butuh sholat, gue butuh puasa, gue butuh ini karena selain perintah dari Allah, gue juga butuh dekat sama Allah. Gue butuh dekat, gue butuh sesuatu yang sangat maha segala-galanya yang bisa nolong gue, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, kayak gitu, kayak apa ya, lu sadar kayak gitu, makanya lu akan ngelakuin, jalanin hidup ini ya ikhlas. Lu terima dengan ikhlas. Susah senang ya lu aja. Tapi itu semua berproses dan itu semua bertahap, dan tahapannya juga, menemukan tahapan ikhlas itu mungkin nggak mudah, karena itu harus seluruh tubuh lu dari kepala sampai kaki itu harus nerima semua, harus bisa dari semua penderitaan lu atau semua kesedihan lu harus bisa nerima dan lu bersyukur. Nah, dan poinnya adalah saat lu diberikan cobaan, di saat lu diberikan musibah, apakah lu bisa nerima? Apakah lu bisa bersyukur? Karena di setiap kesusahan pasti ada kemudahan.
semua orang tuh pasti punya masalah, semua orang pasti punya keinginan, semua orang tuh punya punya eh, punya kebutuhan. Nah, tetapi apa saat lu beribadah sama Tuhan lo atau sama Allah, contohnya kalau Muslim tuh sholat, lu ikhlas nggak sholat? Lu ikhlas nggak lu lu sholat on time di masjid? Kenapa? Apa karena lu butuh sholat atau karena lu butuh pahala? Lu butuh sholat atau pahala? Padahal ya itu semua, jangan berpikir lu harus wirid atau lu harus zikir sebanyak ini, lu harus ini, lu harus puasa biar ini gitu kan. Nah, saat diri lu, tapi dari situ, dari misalkan lu harus zikir, lu harus sholat, lu harus ini, dari situ lu ngerasa butuh apa enggak? Pertanyaan gua, lu butuh apa lu terpaksa atau lu merasa bahwa gua harus dapat pahala segini, gua harus ngitung pahala segini pahalanya loh, segini loh pahalanya. Nah, tapi lu yakin salat lu diterima? Lu yakin ibadah lu diterima? Kan hanya kalau menurut gua hanya Tuhan yang tahu, ya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bahwa lu diterima ibadahnya, lu diterima zakatnya, lu diterima semuanya, sedekahnya. Ya itu hanya Allah yang tahu. Kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tapi ya biarlah Allah yang menentukan kita baik, kita buruk, kita jadi orang baik atau orang buruk. Kadang-kadang kita hanya melihat orang dari sisi luarnya aja. Kadang-kadang kita menilai orang yang orang yang jenggotnya panjang atau apapun itu, sorry bukan gitu, bukan maksud gue untuk itu, tapi itu kan emang sunnah ya. Nah, tetapi lu ngerasa nggak sih ibadah lu tuh lu butuh ibadah itu atau hanya lu butuh pahala itu? Pertanyaan gue cuman itu. Saat lu melakukan sesuatu, saat lu ngeluarin zakat lu, saat lu memberi sesuatu, apakah harus orang lain tahu atau enggak? Harus dipublikasikan atau enggak? Oke, kalau misalkan lu berpikir bahwa gue kan mau ngajarin orang lain supaya kelihatan, ya itu benar. Tapi benarkah pemikiran lu seperti itu, atau lu mengharapkan setitik pujian dari orang lain, atau mengharapkan, wih hebat ya kayak gini, ibadahnya gini. Nah, kenapa kita kadang-kadang selalu memperlihatkan sesuatu dan berpikir bahwa diri kita itu udah paling benar, udah paling takwa, udah paling beriman, dan menilai seseorang yang tidak sholat, bukan gua nyuruh orang nggak sholat ya, atau tidak beribadah, tapi pemikirannya atau hatinya kan kita nggak ada yang tahu. Jangan-jangan pas lagi dia diem, kita nggak lihat dia sholat, jangan-jangan sebenarnya dalam hatinya dia selalu berzikir sama Allah. Nah, seperti itulah. Mari, gue juga belum tentu hebat ya, cuman nggak tahu, gue dari kemarin tuh gue pengen ngomongin ikhlas aja. Gue nggak ngerti kenapa, dan gue pengen nge-vlog tentang ikhlas ini, tentang ikhlas, tentang ya gue nggak ngerti aja. Nah, mungkin ya nggak tahu, tapi kayak
tadi gue juga sempat nggak mau riding kan, tapi nggak bisa malah kepikiran terus. Ya udah makanya gue riding, eh, terus ngomongin tentang ikhlas. Nah sekarang lu puasa ikhlas nggak, pertanyaan gue. Lu puasa butuh nggak? Kenapa sih lu harus puasa? Apa karena hanya perintah Allah aja? Kalau nggak diperintahin lu bakalan puasa apa nggak? Kenapa lu sholat taraweh? Kenapa lu sholat? Itu pertanyaan gue. Apakah lu butuh sholat itu, atau karena lu udah orang Islam lu harus sholat? Bukan bukan berarti orang Islam nggak boleh, nggak harus sholat ya. Itu perintah. Saat lu ngambil suatu keputusan bahwa lu beragama Islam, ya lu harus menjalankan ibadah itu, menjalankan agama itu sebaik mungkin. Bukan hanya Islam, apapun agama lu, ya lu harus ngejalanin dan lu harus berkomitmen karena lu udah keputusan lu ngambil agama itu. Ini gue bukan ngomong masalah semua agama sama, bukan. Tetapi saat lu ngambil keputusan bahwa lu beragama Islam, lu Muslim, ya lu harus ngejalanin sholat atau perintah-perintah dari Allah yang ada di Al-Quran maupun di hadis. Jadi ya lu harus rela, lu harus tahu bahwa lu ngelakuin itu dengan sukarela karena ingin mendekatkan diri sama Allah. Itu kalau menurut gua kayak gitu ya. Oke, kalau misalkan menurut lu gua terlalu menggurui, tolong dikoreksi gua. Tapi gua mau sharing tentang apapun itu. Kalau jadi lu bisa komen, karena ilmu agama gue juga masih cetek banget. Jadi menurut gue ya inilah sharing sesuatu yang kita mau obrolin apapun itu. Hari ini hari Selasa, tanggal berapa ya, gue lupa. Tapi lagi bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat terbaik. Nah di saat inilah banyak umat Islam yang rajin baca Quran, rajin ngaji, rajin ngejar 1 juz setiap hari, rajin sedekah, rajin sholat gitu. Tetapi apakah hanya bulan Ramadan saja, atau lu setiap hari ngelakuin itu karena lu butuh, karena bukan mengharapkan pahala, karena lu bukan mengharapkan pahala, tapi lu butuh Allah ridho sama lu, Allah ridho sama kehidupan lu, Allah sayang sama lu. Nah bukan karena lo mengharapkan imbalan dari Allah gitu, bukan mengharapkan pengakuan, bukan mengharapkan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan kedekatan dengan seseorang. Kenapa harus dekat sama orang? Kenapa lu gak berusaha dekat sama Allah atau Nabi Muhammad? Ya walaupun lu apapun itu, ya menurut gue sih Islam itu tidak mengkotak-kotakan apakah dia seorang apapun itu. Tapi kalau dia biarkan hanya Allah dan gue yang tahu gimana hidup gue, gimana hati gue, karena kan hanya Allah yang dapat membolak-balikan hati. Gue juga belum tentu ibadah gue bagus, gue nggak bilang kayak gitu.
gue juga bukan orang yang soleh, gue juga orang yang penuh dengan dosa, dan gue minta ampun, selalu minta ampun sama Allah. Semoga eh, ya ini, ya semoga kayak gini nih jadi ibadah gue, orang jadi bisa berubah, orang bisa bisa saling ngerti, kayak gitu sih. Ya mudah-mudahan Allah meridhoi gue. Tapi sebenarnya eh ridhonya Allah sebenarnya dari orang tua. Kalau orang tua lu ridho, ya Allah pasti ridho sama lu. Tapi ya kayak gitu kok. Oke, mungkin ini aja dari gua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan tutur kata gua. Kalau lu nggak setuju silahkan komen, kita diskusi bareng. Mungkin gue juga perlu belajar dari lo. Mungkin ya dengan pengetahuan gue yang sedikit ini semoga bermanfaat. Semoga mendapatkan apa ya, manfaat lah sedikit aja. Nah, oke, jangan lupa selalu dukung gue. Mudah-mudahan gue juga terus belajar untuk menjadi orang yang ikhlas, karena menjadi orang yang ikhlas bisa menerima setiap detik dalam kehidupan kita. Setiap kejadian dalam kehidupan kita itu nggak mudah. Mungkin itu dari gue. Selamat berpuasa untuk yang menjalankan. Selamat beribadah. Mohon maaf lahir dan batin. Okay, see you in next video.